Oke, selamat datang di channel DKID Garage. Kembali lagi bersama saya, Mas Man. Oke, saya mohon maaf karena sudah beberapa hari atau mungkin kita udah lama nggak upload. Jadi kali ini saya akan mereview mobil Eropa. Dia ini mobil mewah di zaman tahun 80 atau 90-an. Ini adalah mobilnya orang-orang kaya, mobilnya CEO pastinya kayak gitu. Karena mobil ini ya mewahnya termasuk mewah banget. Harus diimpor sama importir khusus untuk datengin ke Indonesia. Ini dia BMW 750iL. Ini adalah BMW seri 7, seri di mana seri tertinggi dari BMW. Nah, mobil ini ada yang spesial di mobil BMW 750iL ini. Mobil ini bermesin V12 5000 cc. Jadi ini super duper spesial di bagian mesinnya. Kita bahas sedikit tentang BMW E32. BMW ini keluar di tahun 87 sampai tahun 1994. Kebetulan mobil ini adalah mobil tahun 1992 yang dimana di BPKB tertulis mobil ini adalah mobil XKTT tahun 92. Nah, ini super spesial lagi selain dari mesinnya ya. Ini adalah mobil XKTT, jadi mobil ini pasti diimport untuk acara KTT pada era waktu itu. E32 merupakan BMW seri generasi kedua di seri 7. Jadi untuk seri awalnya adalah E23 dan seri penerus dari E32 ini adalah BMW E38. Kita akan bahas sedikit mulai dari mesin, eksterior, dan interior dari mobil V12 ini. Kita mulai bahas di bagian depan mobil ini. Untuk seri BMW 750iL ini grillnya super besar, beda sama yang seri 730-nya. Dia lebih kecil. Kalau yang ini kelihatan hidungnya besar banget. Di sini ada 2 buah lampu dan lampu yang sini ini sudah pakai proyektor. Ini lampu proyektor pertama kali yang digunakan oleh BMW. Bahkan di seri lainnya pun atau di merek apapun itu pertama kalinya adalah BMW 750iL ini. Nah, di bagian bumper kita bisa lihat ini ada list chrome-nya. Ini list chrome-nya puter ya dari depan sampai ke belakang. Di sini ada washer lamp yang untuk membersihkan lampunya ketika hujan, ketika dibutuhkan. Cuma mobil ini belum ada wiper lamp-nya. Terus lanjut di bagian bawah, di sini juga ada fog lamp-nya di bagian kiri dan kanan. Kondisinya original semua ya. Ini masih asli, bawaan dari pabriknya. Oke, lanjut kita bahas bagian samping dari BMW 750iL ini. Untuk bagian samping sih ini standar ya. Memang mobil ini keadaannya masih standar. Cuma memang untuk bagian velgnya itu sudah pakai velg BBS. Ini sebenarnya lagi cari velg originalnya dari E32 ini biar mobil ini kembali menjadi mobil original seperti pada tahun 92. Untuk di bagian pinggir ini juga ada list chrome-nya seperti yang di depan tadi. Untuk bagian samping juga ada rating ya. Ini sen. Ini berfungsi juga, list chrome-nya juga di bagian pintu sampai atas. Kita ke bagian atas. Nah, bagian atas ini sudah pakai sunroof. Dia bisa tilt dan bisa kebuka ke belakang. Ini tapi bahannya bukan kaca seperti sunroof pada saat ini. Ini bahannya masih besi, ini masih keras. Ini pada waktu itu udah paling wah dan paling mewah waktu itu ya. Pada zamannya. Oke, lanjut kita bahas bagian sektor kaki-kaki dari BMW ini. Ini menggunakan velg BBS ring 18 dengan profil ban ini 22545, tapi ini bukan velg original ya. Velg originalnya kita masih cari. Mungkin ada kalian yang punya atau yang jual, kalian bisa langsung komen. Kalau kita cocok kita langsung transaksi. Biar mobil ini kembali menjadi
mobil aslinya zaman dulu. Oke, lanjut kita akan bahas ini sektor yang paling spesial dari mobil ini. Kita bahas bagian mesin dari BMW ini. Kita buka. Wow, ini adalah bagian paling spesial dari BMW 750i ini. Dia menggunakan V12 berkapasitas mesin 5000 cc. Wah, ini luar biasa ini pada zamannya. Untuk mobil ini menghasilkan tenaga 300 horsepower dan 450 Nm. Kelasnya untuk pada saat itu ini udah cukup kenceng ya, ini pada waktu itu ya. Kalau untuk saat ini ya kalau dibanding dengan mobil-mobil yang memang sudah dual turbo dia memang kalah cepet ya. Tapi mesin V12 ini adalah mesin istimewa di BMW. Untuk E32 sebenarnya ada seri V8 dan ada V12. Yang lebih spesial lagi sebenarnya ada V16. Cuma kayaknya sih di Indonesia untuk V16-nya itu nggak ada ya. Tapi nggak tahu lagi kalau ada yang punya. Kalau untuk V12-nya juga untuk yang kondisinya mobil seperti ini mungkin bisa dihitung tangan. Karena mobil ini rawatannya cukup sulit. Dan kebanyakan bengkel kurang bisa ya untuk mobil-mobil sekelas ini. Mungkin sedikit itu aja untuk bagian sektor mesin. Ini kita tutup dulu, kita akan ke bagian interior dari BMW ini. Oke, kita lanjut bahas bagian interior dari BMW 750iL ini. Kita bahas dulu, ini di bagian setir. Ini setirnya cukup besar. Memang belum ada airbag-nya ya, zaman tahun 92. Mungkin kita hidupin aja biar jelas. Nah, untuk bagian speedonya juga masih manual semua. Di sini ada MID-nya. Untuk di bagian kiri seperti mobil Eropa pada umumnya, di sini ada pengaturan untuk sein kiri dan kanan, dim, sama pengaturan MID-nya. Kita bisa atur, kita bisa pencet di kiri nih. Ini untuk speednya, untuk temperatur luar, ada timer, jam kedatangan. Ini kayak pesawat nih. Untuk konsumsi bahan bakarnya, kalau di sini tertulis 39,5 liter per 100 ya. Tapi menurut saya ini kurang valid. Yang jelas mobil ini waktu itu kami bawa ke acara Beamers di Jogja. Itu kita habisnya dari Jogja ke Malang itu sekitar 800.000. Kalau dikatakan boros, ya boros. Nggak mungkin itu bilangnya irit ya, karena 800.000. Ini untuk lampu-lampunya masih fungsi semua ya, mulai dari ABS, handbrake. Di sini juga ada notif kalau misalnya ini biasanya kalau tanda seru merah ini notif kalau kayak kampas remnya habis atau gimana gitu. Ini kalau kita hidupin dia pasti mati semua. Ini kita hidupin ya. Nanti kalian bisa dengar gimana starternya dari mobil ini. Itu suaranya manis banget. Kejam banget. Ini hilang semua ya indikator. Jadi ini bukan jumperan, ini mobil ini memang masih keadaan normal semuanya. Untuk di bagian sini ini fungsi dari lampu, ini lampu utama. Untuk di bagian kiri ini pengaturan fog lamp. Tadi bagian pengaturan di lampu-lampu, ini untuk atas, wah ini udah ada lampunya ya. Ini mungkin di kiri di kanan juga ada. Oh di kanan juga ada, ini kalau ditutup mati dia. Di sini udah lampu baca yang sengaja kita hidupin. Kita lanjut di bagian tengah. Ini untuk tombol AC-nya, ini untuk nyalain angin. Ini masih ada fungsinya. Dia bisa dicetek sampai full. Ini masih berfungsi normal semuanya dari pelan sampai kencang. Untuk pengaturan dinginnya ini juga sudah dual zone. Jadi untuk sebelah kiri bisa diatur sendiri. Mau seberapa dingin, belah kanan juga bisa diatur sendiri. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, ini adalah pengaturan dari suspensinya. Ini kalau S ini soft, ini masih berfungsi ya, ini masih nyala. Kalau ini K, ini convert. Untuk matic-nya ini automatic 4 speed. Jadi dia di sini ada P, R, N, D, 321. Jadi dia 4 speed. Untuk ini juga masih berfungsi. Ini untuk Eco, kalau ini untuk Sport, dan ini untuk M, manual lah mungkin ya. Kebanyakan pakai E. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada hazard. Ini untuk buka tutup kaca seperti BMW pada umumnya.
itu selalu dia ada di bagian tengah. Oh, Mercy juga ada bagian tengah. Untuk joknya, di sini ada armrest yang bisa kita atur. Ini harus dipencet dulu ya. Nah, ini bisa sampai bawah, jadi kita nyetirnya dengan santuy gini. Untuk BMW ini juga ada teleponnya. Cuma mungkin ini sudah nggak berfungsi ya. Saya coba hidupin juga nggak berfungsi. Ini mereknya Nokia. Saya nggak tahu sih ini originalnya atau enggak. Yang jelas mobil ini sudah ada teleponnya. Kalau saya baca, mobil ini memang sudah dilengkapi sama telepon sama faksimil. Tapi kok nggak ada di sini? Ya mungkin ini udah hilang ya atau gimana. Untuk bagian dashboard. Nah, kalau dashboard ini bahannya bagus ya. Ini soft touch semua. Di tengahnya juga soft touch. Ini kulit, ini dilapisi kulit ya. Dan di sini ada kayu-kayunya seperti mobil mewah. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Mobil ini bisa tilt. Nah, tilt dia bisa ngangkat ke atas dan juga bisa terbuka. Nah, untuk sunroofnya ini bukan kaca, jadi dia bahannya body. Ini masih kondisinya normal semua ya, bisa buka dan ditutup. Wah, ini gini aja deh biar terang. Ini seperti yang di MID tadi, hampir sama. Di sini ada tanggal, di sini ada konsumsi bahan bakar, di sini ada jarak. Ini 16 kilo. Kayaknya mobil ini lebih deh kalau dari 16 kilo. Ini mungkin udah uzur ya, jadi udah error. Ini ada speednya. Nah, ini dari kita berhenti 11,9. Ini berhenti 11,9. Gimana kalau jalan? Untuk di bagian kanan tadi belum saya jelaskan, ini untuk di bagian atas yang besar ini ada wiper. Sini wiper depan, sama kalau dipencet itu untuk bagian washer lampnya juga kesemprot, bagian depannya juga kesemprot. Nah, di bawahnya ini cruise control. Wih, tahun segitu udah ada. Untuk pengaturan setir. Nah, untuk pengaturan setir, setirnya nggak bisa naik turun, setirnya cuma bisa maju dan mundur. Untuk kilometernya mobil ini adalah 146.409. Ini mobil tahun 92, dia masih belum 150.000 kilo. Berarti mobil ini sangat jarang dipakai. Ada dua kemungkinan ya, mobil jarang dipakai itu yang pertama boros, atau yang kedua rusak. Jadi ada dua aja. Kalau ini pastinya boros karena mobil ini semuanya kondisinya masih normal. Lanjut ke bagian jok. Nah, di sini untuk joknya itu sudah electric seat semua, termasuk pengaturan spionnya juga. Jadi di sini memory seatnya juga masih berfungsi. Ini ada 3 memory seat. Ini kalau naikin headrest. Loh, headrestnya juga pakai elektrik. Oke, mungkin lanjut ke bagian belakang. Ini bagian belakang ini enak banget. Ini super lega. Ini tinggi banget loh. Ini panjang banget dan masih jarak aman banget. Nah, ininya juga elektrik, bisa kita atur gimana letak duduk ternyamannya dari mobil ini. Ini juga pengaturan headrestnya juga bisa naik turun di sini. Di tengah sini juga ada AC-nya. Terus di tengah sini ada armrestnya. Nah, mungkin biar kita bisa duduk santai. Di sini ada kotak penyimpanannya juga. Nih kalau buat menyimpan apa, duit atau apa dulu mungkin di sini. Untuk di bagian belakang ini juga ada kray, masih fungsi. Oh, ini manual ternyata. Nah, ini bisa naik turunin. Nah, di sini ada tombol power window-nya. Jadi bukan di depan aja, kalau yang di belakang ada di bagian belakang juga. Ya, itu bagian dalamnya dari BMW 750iL ini. Lanjut kita bahas di bagian belakang dari BMW ini. Nah, di sini ada logonya V12. Ini bukan tempelan yang biasanya orang-orang ditempel biar kelihatan V12, ini asli. Ini asli, bos. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini ada serinya 750iL. Ini E injeksi, L ini long base. Jadi mobil ini panjang banget, panjangnya sekitar 5 meter lebih mungkin. Di sini juga ada list chrome-nya, seperti saya bilang tadi, list chrome-nya dari depan, samping, dan sampai ke belakang. Untuk bumpernya ya juga ya masih standar ya. Untuk bumpernya di sini ada lampu plat nomor. Untuk knalpotnya ini kita free flow. Jadi untuk bagian knalpot ini sudah nggak kita standartin. Jadi kita buat biar suaranya gahar. V12 kalau nggak ada bunyinya itu menurut saya sih aneh.
Untuk bagian daktil, mereknya Sander. Harga sekitar 10 juta ya. Ini asli karet daktil asli dan punyanya seri 7. Bisa kalian lihat ini presisi banget dari bagian sampingnya, belakangnya ini super duper presisi. Jadi ini memang bukan kawinan dari seri lain. Ini memang daktil untuk seri 7. Untuk lampu-lampunya ini juga masih standar bawaan pabrik ya, memang sudah pecah-pecah, berumur, sudah uzur, cuma masih ya termasuk masih bagus lah. Oke, ini kita coba starter untuk kita tes jalan. Bunyinya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalain dulu lampunya, kita jalan. Wow. Ini untuk setirnya, kalau kita belokin kiri kayaknya ya, ada sedikit bunyi. Untuk oli polsternya memang agak kurang. Ini kita coba gas. Ini untuk panel bensin, ini untuk temperaturnya juga normal. Wah, ini kalau kalian denger di sini seneng banget pasti, karena bisa gas, bisa bejek-bejek. Tapi pasti konsumsi bahan bakarnya boros banget. Nah, ini kita coba untuk leveling suspensinya yang S ini ya. Ini kita coba S dulu, yang ini antara soft atau sport. Nah, itu yang nggak tahu. Mungkin soft dan mungkin sport. Karena di sini ada K yang katanya comfort. Comfort berarti kan nyaman. Iya. Comfort memang pakai C ya. Cuma karena mobil ini dari Jerman, diambil dari Jerman itu bahasa comfort pakai K. Comfort gitulah pokoknya. Ini kita coba suspensi S-nya. Gimana Mas? Nyaman ya? Nyaman. Mobil 92 nyaman. Enak banget. Kayak naik perahu. Ini kita kayak naik perahu bener-bener. Mobilnya masih normal ya, untuk setirnya juga nggak geter. Walaupun kita sudah tes di tol, waktu itu kita tesnya sampai kecepatan, kalau di sini kecepatannya 140, tapi waktu yang bersamaan kan kita beriringan sama Innova, itu di Innova sudah kecepatan 160, padahal di sini masih 120. Entah itu error atau memang mobil ini di setting 140 ya, memang sebanter 160 mobil sekarang gitu. Kita coba sportnya ya. Oh, ini sport ini. Oh. Lama ya. Ternyata 0 ke 100-nya agak lama mungkin. Mungkin memang settingannya zaman dulu untuk awalnya dia agak berat. Jadi dia giring. Tapi mungkin kalau di tol mobil ini cukup kenceng. Bayangin aja 5000 cc V12 nggak kenceng. Nggak mungkin lah. Oke, ini kita kembalikan ke ekonomis, eco, biar irit. Nah, ini ada geronjalan sedikit. Ini Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Nggak ada bumping. Slow aja. Ini kita coba ke K ya. Lah, ini. Nggak ada bedanya, Mas. Ya gitulah, tapi yang jelas ini adalah untuk leveling suspensinya, untuk pengaturannya, tapi masih berfungsi loh ya. Oh ya, mobil ini juga dijual untuk kalangan yang tahu-tahu aja, YTTA, kalau kalian tahu YTTA, yang tahu-tahu aja dan bukan kaum mendang-mending. Jadi mobil ini dijual di harga 350 juta nego. Memang harganya cukup fantastis ya. Cuma memang mobil ini jarang banget ada yang punya, jarang banget yang kondisinya seperti ini. Walaupun oh ya, yang suratnya lengkap, yang pajaknya hidup. Nah, mobil ini pajaknya hidup, suratnya lengkap. Untuk pajaknya per tahunnya 900.000, itu cukup murah di mobil 5.000 cc. Wah, itu cukup murah banget loh, 900.000. Saya kira ini sekitar 5 jutaan, bahkan lebih kalau 5.000 cc. Ini AC-nya juga masih kondisinya normal ya. Ini dingin banget. Ini cuma satu, levelnya cuma satu aja. Ini udah
menggigil. Ini kita kecilin dulu. Ini bisa diaturin sendiri-sendiri kiri sama kanan. Ternyata Mas Dika nggak kuat. Buat kalian yang mau cek mobil ini bisa ke garasi kami di DKI di Garage. Itu di Jalan LA Sucipto nomor 353. Kalian bisa lihat mobil-mobil lain juga yang ada di garasi kami. Terus untuk cat, memang mobil ini sepertinya sudah nggak original. Warnanya memang asli hitam, tapi memang kayaknya sudah disiram lagi. Dan ada beberapa bagian yang belang menurut saya. Karena kalau kita lihat siang itu sama semua, tapi kalau malam pas di senter sama lampu itu ada hitamnya beda. Jadi entah mana yang warna yang benar. Itu di bagian pintu, entah pintu depan atau pintu belakang saya lupa. Itu ada beberapa bagian. Tapi memang catnya ini memang sudah nggak ori ya. Tapi mobil ini dijamin utuh, bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, apalagi karena ini mobil waktu itu kita dapetin di ruang tamu. Mobil ini ada di dalam ruang tamu. Kita ngeluarinnya susah banget untuk ngeluarin mobil ini waktu itu. Ya banyak banget lah bisa kita ceritain dari dapetinnya mobil ini. Udah susah, carinya susah. Kita tertariknya karena mobil ini V12. Ya, Mas Dika ya. Mobil ini V12. Awalnya kita dapat pandangan itu V8 ya, yang individual 540 tapi yang seri individual itu juga termasuk rare, tapi mobil ini lebih rare lagi karena mobil ini mungkin di Indonesia yang punya dan jalan mungkin bisa di Jember itu dijual 300 juta. Di Jember ada, kalau kalian bisa cek di marketplace atau di Facebook ya, itu dijual 300 juta, kondisinya mati, mesinnya mati, nggak ada suratnya. 300 juta. Ini kalian bisa dapetin 350 juta dengan keadaan kondisi normal hidup seperti pada tahun 92. Mungkin buat kalian yang punya atau yang ada pengalaman pernah naik mobil ini, kalian bisa komen ada fungsi apa lagi yang spesial di BMW 750i ini. Oke? Buat kalian juga jangan lupa like, share, dan subscribe di channel DKI di Garage supaya saya tambah semangat buat review-review mobil lainnya. Oh ya, mungkin pada video selanjutnya kita juga akan bahas beberapa mobil klasik yang ada di teman-teman kami. Jadi yang kita bahas bukan cuma mobil masa kini aja, tapi kita juga akan bahas mobil yang era zaman dulu itu hits lah. Nah, betul. Oke? Sekian dari video saya. Thanks for watching. Bye.